Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki penghujung dari surat Al-Mumtahanah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Mumtahanah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah, mereka membaiatmu untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak mereka, serta tidak mendatangkan kebohongan yang mereka adakan di antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, dan juga mereka tidak mengingkarimu di dalam kebaikan, maka baiatlah mereka, ya, dan mintakan untuk mereka ampunan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Di ayat yang terakhir Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil pemimpin-pemimpin kalian mengikuti suatu kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka telah berputus asa dari akhirat sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang sudah berada di dalam kubur. Ini 2 ayat terakhir dari surat Al-Mumtahanah. Kembali di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, tentunya ini berhubungan dengan mereka wanita-wanita yang hijrah. Wanita-wanita yang hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah, sebagaimana kaum-kaum pria juga ada yang hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah karena satu urusan dunia, ya, sebagaimana kita tahu dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, hadis yang masyhur, ya, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Kemudian kata Rasulullah, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, yang mana mereka hijrah itu karena Allah dan Rasulnya,
Ya, maka hijrah mereka ya sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, dunia yang akan mereka raih, dunia akan mereka hasilkan, perniagaan yang akan menguntungkan mereka, awimra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mereka yang niat hijrahnya karena keuntungan dunia, karena ingin menikahi seorang wanita, maka jangan meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mereka lah yang dikatakan hijrah yang sebenar-benarnya. Nah, demikian pula para wanita, ya, bukan hanya kaum pria, para wanita juga ada di antara mereka yang hijrah karena terpaksa, bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka ada yang hijrah karena merasa tertekan oleh kaumnya, karena merasa enggak bebas berada di Mekah, karena merasa tidak mau dengan suaminya, tidak suka dengan suaminya, maka mereka lari dari Mekah menuju ke kota Madinah. Ya, sudah pernah kita bahas bahwasanya mereka ketika berangkat ke kota Madinah, ya, di ayat yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Ya, diperintahkan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang hijrah diperintahkan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita mukminah, maka jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya kalau wanita mereka hijrah dari Mekah ke kota Madinah, itu tidak perlu untuk dikembalikan lagi ke Mekah. Ini berhubungan dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, siapapun orang yang datang dari Mekah, ya laki-laki yang datang dari Mekah ke Madinah untuk masuk Islam, wajib dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, ketika ada wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ada orang-orang Quraisy yang datang ke Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Muhammad, kembalikan mereka. Kata Rasulullah, tidak. Perjanjian yang ada antara kita adalah laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau perempuan, kata Rasulullah, tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa Nabi melakukan hal tersebut? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tarji'uhunna ilal kufar." Jangan engkau kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Artinya seorang wanita yang mukminah, wanita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk dinikahi oleh orang kafir. Wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala enggak boleh berada di bawah kekuasaan orang kafir. Karena kalau seorang wanita berada di bawah kekuasaan orang kafir, maka wanita tersebut akan ditekan. Maka wanita tersebut tidak diberi kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti akan dilarang oleh suaminya. Karena dia adalah seorang wanita yang wajib taat kepada seorang suami. Oleh karena itu, ketika mereka hijrah, wajib ditahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau seandainya mereka mengatakan, oh itu istri saya, ya, maka perintahkan untuk diceraikan dan kembalikan maharnya. Dikembalikan maharnya kepada si laki-laki tersebut. Ketika engkau menikahinya, berapa mahar yang kau keluarkan? Oh, saya mengeluarkan mahar sekian. Kembalikan oleh Rasulullah SAW atau oleh kaum muslimin dan diberikan kepada orang kafir tadi. Ya, jadi kalau ada orang yang beriman, wanita mukminah wajib untuk dijaga oleh kaum mukminin. Nah, di ayat yang dua ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembaiatan para wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya laki-laki saja yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, tapi para wanita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaiat. Baiat itu ikrar, ya, menyatakan janji bahwasanya mereka akan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Mereka akan taat kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya taat. Ya, itu yang namanya baiat. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, kata Allah, apabila datang kepadamu para wanita mukminah, para wanita mukminah yubayyi'naka, yang mana mereka membaiat kepadamu, mereka berikrar di hadapanmu,
Ya, mereka mengucapkan janji di hadapanmu. Apa janji-janji yang harus dipinta ya kepada mereka oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, Allah yusyrikna billahi syai'an. Mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Laki-laki tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh berbuat syirik. Perempuan juga sama, mereka tidak boleh menyekutukan Allah, mereka tidak boleh berbuat syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi dan tidak boleh untuk diperlakukan ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik hukumnya haram secara mutlak. Ya, dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dibandingkan syirik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka yang tidak bertobat kepada Allah. Kalau para pelaku kemusyrikan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu tobat akan terbuka. Siapapun berbuat maksiat, siapapun berbuat suatu dosa, siapapun yang berbuat pelanggaran di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bertobat, kalau dia meminta maaf kepada Allah, ya maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni tobat orang tersebut. Ya, jadi di sini baiat pertama dilakukan oleh mereka, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Kemudian wala yasriqna, mereka tidak akan mencuri. Karena terkadang ada juga wanita-wanita yang suka mencuri. Ya, ada wanita-wanita yang suka mencuri. Tentunya beda, mencurinya seorang wanita dengan mencurinya seorang laki-laki itu berbeda. Ya, mungkin kalau laki-laki mereka mencuri lebih banyak dibandingkan dengan para wanita. Ya, mungkin laki-laki keluar di malam hari, masuk ke rumah orang di malam hari, yaitu mereka melakukan pencuriannya. Tapi kalau para wanita itu biasanya mereka, ya ketika mereka siang hari mungkin mereka berjalan, mereka melewati satu rumah, ya mungkin ada rumah yang terbuka, ya pura-pura mampir ke rumah tersebut, melihat sesuatu diambil olehnya, dikantongi olehnya. Ini banyak ya perempuan-perempuan yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi ketika orang-orang lengah, ada juga perempuan-perempuan yang suka mengambil barang-barang milik orang lain. Nah, janji mereka wala yasriqna, mereka tidak akan mencuri, wala yaznin, dan mereka tidak akan berzina. Lihat, seorang wanita mukminah, dia tidak akan berzina. Di sini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, di antaranya ada hadis ya yang menjelaskan, tapi hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Ya, ketika Hindun bin Utbah ya dibaiat oleh Rasulullah SAW, ya tidak akan berzina. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahal tazdim ra'atan hurrah, ya Rasulullah, apakah seorang wanita merdeka dia akan berzina? Subhanallah, suatu yang aib, ya suatu yang aib, ya seorang wanita yang merdeka dia berzina, ini suatu yang aib, ya suatu yang aib. Tapi ya na'udzubillah min dzalik, ya kita tahu di zaman sekarang ini biasa banyak terjadi perzinahan, laki-laki, perempuan mereka berzina dan mereka tidak memiliki rasa malu. Tapi kalau kita lihat pada zaman dahulu, ya perempuan-perempuan yang merdeka itu mereka tidak akan berzina. Perempuan-perempuan yang merdeka itu benar-benar mereka menjaga kehormatan mereka. Ya, mereka benar-benar menjaga kehormatan mereka sehingga aib, benar-benar aib kalau seandainya ada seorang wanita merdeka yang berzina. Ya, ini merupakan suatu aib. Ya, jadi di antara baiat, ikrar yang mereka sebutkan bahwasanya mereka tidak akan berzina. Kemudian wala yaqtulna auladahunna. Ya, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Ini janji bahwasanya mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Ya, kemudian juga wala yatina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin, bahwasanya mereka ya tidak akan berbuat suatu kebohongan yang mereka ada-adakan. Kebohongan yang mereka ada-adakan di hadapan mereka, di hadapan tangan-tangan mereka, di hadapan kaki-kaki mereka. Para ulama menjelaskan artinya dengan berhubungan dengan perut-perut mereka. Kalau seandainya mereka hamil dari laki-laki yang mana, wajib untuk diterangkan. Oh, ini anak dari suami saya yang pertama. Ya, saya sebelum cerai dari dia, saya dalam keadaan hamil. Ketika diceraikan oleh dia, saya dalam keadaan hamil. Kemudian saya menikah dengan dengan laki-laki yang kedua, sebetulnya dalam keadaan hamil dari laki-laki yang pertama. Artinya mereka tidak akan berbuat kebohongan atas apa yang mereka lakukan. Ya wala yasinaka fi ma'ruf, mereka tidak akan
mengingkarimu dalam suatu yang ma'ruf, kebaikan, fabayyihunna. Kalau mereka sudah mengikrarkan hal-hal ini, ya, tidak akan berbuat syirik, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, mereka tidak akan berbuat kebohongan, ya, kebohongan yang mereka buat-buat, dan mereka tidak mengingkarimu wahai Muhammad dalam kebaikan, maka baiatlah mereka dan mintakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus dipastikan dulu mereka ini benar-benar wanita mukminah, mereka ini benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dibawakan ya banyak riwayat-riwayat oleh Imam Ibnu Katsir ya berhubungan dengan permasalahan ini. Sebagiannya ada hadis-hadis yang sahih dan juga ada hadis-hadis yang dhaif. Ya, ada yang sahih dan ada juga hadis-hadis yang dhaif. Di antara riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Ibnu Syihab, ya, dari pamannya, beliau berkata, akhbarani Urwah anna Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Ya, diriwayatkan dari Urwah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, mengabarkan kepada Urwah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahinu man hajara ilaihi minal mu'minat bihadhil ayah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji, lihat, Rasulullah menguji para wanita-wanita mukminah yang hijrah dengan ayat ini, ya, dengan dua ayat terakhir dari surat Al-Mumtahanah ini. Ya ayyuhal nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ila qaulihi ghafurur rahim. Qalat Urwah mengatakan qalat Aisyah, ya, faman aqarra bihadza syarti minal mu'minat qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menetapkan, mengakui, berikrar dengan syarat-syarat ini dari para wanita-wanita mukminah, qala laha Rasulullah, maka Rasulullah akan mengatakan kepadanya, qad bayatuki, aku sudah membaiatmu. Ya, artinya dengan kalaman, dengan perkataan. Artinya Rasulullah bukan hanya mengatakan ayo kamu berikrar, tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan ini, tidak akan ini, udah selesai, tidak. Tapi di akhirnya Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, qad bayatuki, aku telah membaiatmu, aku telah menerima ikrarmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala wallahi, kemudian kata Aisyah, demi Allah, ma massat yadahu yadum ra'atan fil mubaya'ati qad, Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan satu wanita pun ketika melakukan baiat. Ya, kan biasanya kalau baiat, seorang ketika melakukan baiat itu diletakkan tangannya, ya, meletakkan tangannya, kemudian atau mungkin bersalaman. Ya, ketika baiat itu bersalaman. Kalau akhirnya berbaiat itu bersalaman, atau mungkin meletakkan tangannya untuk menunjukkan keseriusannya, untuk menunjukkan bahwasanya baiat ini benar-benar diucapkan oleh dia. Kalau sesama laki-laki. Tapi kata Aisyah, demi Allah, Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun juga. Ya, Nabi Muhammad mengetahui batasan-batasannya. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, la an yut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ya, kata Rasulullah, seseorang sungguh ditusuk kepalanya dengan menggunakan besi. Ya, ditusuk dengan menggunakan besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya, ya, lebih baik dia ditusuk dengan besi. Ya, sangat keras peringatan dari Rasulullah SAW tentang bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Artinya kita hati-hati dalam permasalahan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kita. Ya, hendaklah kita benar-benar berhati-hati. Ancamannya sangat besar dari Rasulullah SAW. Sampai Nabi mengatakan ditusuk kepala seseorang dengan besi itu masih lebih baik dibandingkan dengan salaman terhadap seorang wanita. Ya, kalau kita bersama dengan seorang wanita, tentunya kita merasakan kelembutannya. Ini lebih enak. Ya, dari perasaan kita lebih enak ketika menyentuh seorang wanita. Tapi kata Rasulullah, saking besarnya dosa tersebut, ya, seseorang ditusuk kepalanya dengan besi itu masih lebih baik dibandingkan dengan bersalaman dengan seorang wanita. Makanya jangan bermudah-mudahan dalam masalah salaman dengan seorang wanita.
terkadang kan seseorang itu karena ada urusan bisnis, karena mengharapkan satu keuntungan, ya maka dengan bermudah-mudahan dia bersalaman dengan seorang wanita. Ingat, ancamannya sangat besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjaga norma-norma agama. Kita bermuamalah dengan mereka, ya silakan kita bermuamalah dengan mereka. Tapi kalau di dalam permasalahan ya berhubungan dengan syariat, kita harus memiliki ketegasan. Kita katakan, maaf, saya tidak bisa bersalaman. Ya, maaf, saya tidak bisa bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram saya. Kalau dengan laki-laki, ya kita bersalaman. Apakah dia seorang muslim, dia mungkin seorang kafir, dengan laki-laki yang manapun juga kita diperbolehkan untuk bersalaman. Ya, karena mereka adalah sesama laki-laki. Tapi kalau sesama dengan perempuan, maka tidak boleh kita untuk melakukan hal tersebut. Terkadang ada sebagian orang tidak mau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya kalau dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Ya, kalau dalam keadaan punya wudu, ya nggak mau bersentuhan dengan seorang wanita. Tapi kalau tidak punya wudu, dengan entengnya bersalaman dengan seorang wanita. Nah, di sini dijelaskan oleh Aisyah. Aisyah sampai bersumpah, wallahi, ya demi Allah, kata Aisyah, ma massat yadahu. Rasulullah tidak pernah menyentuhkan tangannya, yadam ra'atin fil mubayati qad. Tangan seorang wanita, ya sedikit pun juga di dalam membaiat. Wala yubayyihunna, dan Nabi Muhammad tidak membaiat mereka illa biqaulihi, kecuali dengan perkataannya, qad bayatuki ala dzalika, aku telah membaiatmu wahai wanita di atas hal tersebut. Hadza lafzu al-Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, dan lafadznya adalah lafadz dari al-Imam al-Bukhari. Ya, jadi di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaiat para wanita dan Rasulullah tidak pernah menyentuh mereka. Dalam riwayat yang lain dijelaskan ya dari bintu Ruqayyah, ya beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nisa'in li nubayi'ahu, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah bersama para wanita untuk membaiat beliau. Fa akhadha alaina ma fil Qur'ani, maka Nabi Muhammad mengambil ya atas kami apa yang berada dalam Al-Qur'anil Karim. Artinya Rasulullah membaiat mereka hanya apa-apa yang ada dalam Al-Qur'anil Karim, hanya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. La nusyriku billahi syai'an, ya bahwasanya kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun sedikit, dengan apapun juga, ya al-ayah, ya, dan sampai ayat yang terakhir, wa qala fabimastata'na wa ata'na, ya bahwasanya ini sesuai dengan apa yang kalian mampu dan apa yang kalian bisa. Qulna Allah wa Rasul arhamu bina, ya min anfusina, maka kami mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan, ya kalian dibaiat untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kalau seandainya tidak mampu, ya maka tidak melakukannya sesuai dengan kemampuan. Ketika mendengar perkataan Nabi sesuai dengan kemampuan kalian, maka kami mengatakan, Allah wa Rasuluh arhamu minna min anfusina, Allah dan Rasulnya lebih merahmati kami dibandingkan dengan diri kami sendiri. Qulna ya Rasulullah ala tusafihna, kata mereka, ya Rasulullah, tidakkah engkau menyalami kami? Ya, tidakkah engkau menyalami kami? Qala inni la usafihun nisa, kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan para wanita. Inilah usafihun nisa, ya aku tidak menyalami wanita. Innama qauli limra'atin wahidah ka qauli limi'ati imra'ah, sesungguhnya perkataanku kepada seorang wanita sama seperti perkataanku kepada 100 orang wanita. Artinya, ya ketika Nabi Muhammad datang kepadanya seorang wanita dibaiat, Nabi Muhammad tidak menyentuh tangannya. Lebih dari 1 orang pun Nabi tidak menyentuh tangan mereka. Ya, lebih dari 1 orang pun Rasulullah SAW tidak menyentuh tangan mereka. Ya, dan lain sebagainya dari riwayat-riwayat yang ada. Ya, dari riwayat-riwayat yang ada.
Ya, tentunya di sini sebagaimana jelaskan tadi, di antara yang dibaiatkan oleh Allah Rasulullah SAW kepada mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Kita tahu ini adalah dosa-dosa besar yang paling besar. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak akan mencuri. Tidak akan mencuri. Ya, ini kita tahu bahwasanya mencuri itu hukumnya haram. Mencuri itu hukumnya haram. Tapi ada yang diperbolehkan. Mencuri ada yang diperbolehkan. Apa? Yaitu seorang istri boleh mengambil harta suaminya kalau suaminya memiliki kemampuan, tapi suaminya pelit, tidak memberi uang sesuai dengan kebutuhan anak dan istrinya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak dan istrinya, maka si istri boleh mengambil harta suami tanpa seizin suami, hanya sebatas, ingat, hanya sebatas apa yang dibutuhkan saja. Misalnya si suami hanya memberikan uang yang cukup buat makan 2 kali dalam 1 hari, maka untuk makan yang ketiga istri boleh mengambil uang suami. Hanya untuk makan, hanya untuk kebutuhan makan saja. Ya, bukan mengambil semaunya, bukan mengambil sebanyak-banyaknya, bukan karena tidak ada kebutuhan ngambil dibelikan untuk sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan si istri dan juga kebutuhan anak-anaknya. Karena dalam hadis diriwayatkan ya bahwasanya Abu Sufyan rajulun syahih. Ya, diriwayatkan dari Hindun binti Utbah. Ya, Bintun mengatakan, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya." Kata Hindun, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku, dia adalah anak seorang yang pelit." Ya, seorang yang pelit. Ya, la yu'tini minan nafaqah, tidak memberikan nafkah, ma yakfini, apa yang mencukupiku, wa yakfi baniya, dan yang mencukupi anak-anakku. Fahal alai junahun in akhadtu min malihi bighairi ilmihi, apakah aku berdosa kalau seandainya aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Kata Rasulullah, ambillah dari hartanya ya dengan benar. Ambillah dari hartanya dengan ma'ruf, dengan benar, ma yakfiki, apa yang mencukupimu, wa yakfi baniki, dan mencukupi anak-anakmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, jadi di dalam baiat, para wanita membaiat Rasulullah alla yasriqna, bahwasanya mereka tidak akan mencuri. Tapi tadi ingat, ya di dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya apa yang kalian mampu. Ya. Mastata'na, sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya ada juga perkara-perkara yang diizinkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis tadi Hindun. Yang Hindun mengatakan bahwasanya suaminya Abu Sufyan itu tidak memberi sesuatu yang cukup. Ya, sesuatu yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dia dan juga anak-anaknya. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Boleh engkau ambil dari harta suamimu, tapi sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya, kalau seandainya ya untuk biaya sehari-hari membutuhkan uang 100.000 rupiah, membutuhkan uang 100.000 rupiah, sementara suaminya memberikan kepada istri 70.000 rupiah, dalam kondisi mampu. Ingat, dalam kondisi suami ini mampu, dia punya uang. Dalam kondisi mampu, dia punya uang, bukan dalam kondisi tidak mampu. Kalau dalam kondisi tidak mampu, ya wanita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang suaminya tidak mampu. Suaminya hanya mampu 70.000 rupiah misalnya, maka diusahakan 70.000 rupiah itu cukup untuk makan di hari tersebut. Tapi kalau seandainya suaminya orang yang mampu, suaminya orang yang punya, ya, dia bisa memberikan 100.000 dalam setiap harinya, ternyata hanya membeli 70.000 saja, maka dia boleh, si istri boleh mengambil harta suami hanya sebatas 30.000 saja, tidak boleh lebih dari itu.
hanya sebatas 30.000, tidak boleh lebih dari itu. 30.000 itu untuk menggenapkan sehingga pas 100.000 rupiah, dan memang itu kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Ya, dibutuhkan untuk makan, yaitu sehari-hari ya 100.000 dikasih 70.000, hanya kurang 30.000, maka hanya boleh mengambil 30.000. Ya, lebih dari itu haram untuk mengambilnya. Karena di sini Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambil dari hartanya bil ma'ruf, dengan sesuatu yang ma'ruf. Ya, bukan sembunyi-sembunyi ngambil sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi mengambil yang ma'ruf, ma yakfiki, apa yang mencukupimu, wa yakfi baniki, dan juga mencukupi anak-anakmu. Kemudian di antara baiat yang dilakukan oleh para wanita kepada Rasulullah, wala yaznin, bahwasanya mereka tidak akan berzina. Kita tahu zina adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, jangankan berbuat zina, mendekati zina saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, maka Allah Subhanahu wa taala, perzinahan sekarang ini sudah merebak, perzinahan ini sudah banyak. Ya, kenapa? Karena media-media yang ada itu mereka ya selalu mengarahkan manusia untuk ke arah sana. Ingat, ya, perzinahan ini adalah merupakan senjata yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan umat manusia. Sangat mudah setan menyesatkan manusia dari arah perzinahan. Terkadang orang yang dia terlihat dia orang yang menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berhadapan dengan perzinahan dia pun terkadang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tertarik dengan seorang wanita, apakah karena kecantikannya, atau mungkin karena kekayaannya, atau mungkin bisa jadi karena syahwat yang dimiliki oleh mereka, atau juga mungkin dikarenakan urusan bisnis. Ya, tidak sedikit kita mendengar laki-laki yang tidak berzina tapi dikarenakan untuk urusan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan, mereka rela melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang ada juga orang-orang, ya na'udzubillah min dzalik, ketika dia berbisnis dengan seseorang, partner bisnisnya minta disediakan wanita. Minta disediakan wanita, maka karena dia melihat, oh ini suatu keuntungan, suatu yang menguntungkan, maka dia pun menyiapkan wanita untuk partner bisnisnya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia mendukung kemungkaran, dia meridhoi kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia yang menghadirkan si wanita, menyiapkan si wanita, maka dia pun mendapatkan dosa sebagaimana orang melakukannya. Ingat, jangan sampai kita ini menjadi menjadi perantara seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina jangankan melakukannya, mendekatinya saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang dibaiatkan oleh para wanita, oleh Rasulullah kepada para wanita-wanita mukminah, wala yaqtulna auladahunna, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza yashmulu qatluhu ba'da wujudihi kama kana ahlul jahiliyati yaqtuluna auladahum khasyatal imlak. Ya, ini mencakup pembunuhan setelah anak itu dilahirkan. Setelah anak itu ada, ya setelah anak itu ada, ya setelah anak itu dilahirkan. Karena orang-orang di masa jahiliyah mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Kata mereka, wah, kita hidup pas-pasan. Dengan bertambahnya anak, maka bertambah kebutuhan-kebutuhan yang ada. Maka akan bertambah biaya-biaya yang dibutuhkan untuknya. Maka mereka membunuh anak-anak mereka. Ya, kita tahu, di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya orang-orang di masa jahiliyah, mereka membunuh anak-anak mereka dikarenakan takut miskin, takut tidak bisa membiayai, ataupun juga mereka membunuh anak-anak wanita mereka. Mereka membunuh anak-anak wanita mereka. Ketika mereka yang mendapatkan anak wanita, mereka malu. Ya, sebagian mereka, tidak semua, sebagian mereka itu mereka merasa malu. Ya, mereka merasa malu, maka mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Jadi di antara alasan-alasannya mereka membunuh anak-anak mereka, yang pertama dikarenakan takut miskin, yang kedua dikarenakan malu, ya takut aib.
ya aib ketika memiliki anak perempuan. Kalau aib memiliki anak perempuan, pembunuhan ini dilakukan oleh para laki-laki. Tapi kalau seandainya takut miskin, dikarenakan kemiskinan, wanita-wanita di zaman jahiliyah pun itu mereka melakukan pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Makanya mereka dibaiat oleh Rasulullah tidak akan membunuh anak-anak mereka. Kemudian juga kata Imam Ibnu Katsir, ya, wa ya ummu qatluhu wa huwa janin, termasuk juga membunuh anak ketika masih dalam bentuk janin. Ya. Kama qad yaf'aluhu ba'dul jahalati, ya, minan nisa'i, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian wanita-wanita bodoh, ya, orang-orang bodoh dari para wanita, tatrahu nafsaha li alla tahila imma li gharadin fasidin aw ma asbahahu, yang mana mereka menggugurkan kandungan-kandungan mereka. Ingat, haram hukumnya seseorang menggugurkan kandungannya. Seorang wanita haram untuk menggugurkan kandungannya. Kalau dia sudah hamil, ya udah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia jaga. Adapun masalah rezeki, oh saya belum mampu, saya belum siap, tidak ada istilah belum siap. Kalau dia sudah hamil, berarti dia sudah siap untuk memiliki anak, untuk bisa memiliki anak. Masalah rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan tanggungan manusia. Manusia tidak bisa memberi rezeki. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengatur rezeki bagi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya di sini wala yaqtulna auladahunna, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka apakah anak sudah dilahirkan ataupun masih berada di dalam kandungan. Haram hukumnya membunuh anak dan haram juga hukumnya untuk menggugurkan kandungan. Ya tentunya kalau dibahas lebih dalam lagi, bagi mereka misalnya wanita yang memiliki penyakit, wanita yang tidak boleh hamil, ya dokter mengatakan dia tidak boleh hamil, berbahaya untuk kesehatannya, ya berbahaya untuk keselamatannya, maka kalau seandainya yang mendapat masukan dari dokter yang benar-benar amanah, dokter yang bisa dipegang perkataannya, maka boleh wanita untuk menggugurkan kandungannya, ya, dikarenakan ada sesuatu. Ya bukan dikarenakan dia takut miskin, bukan dikarenakan dia tidak mau punya anak, tapi dikarenakan ada penyakit yang berbahaya untuk dia atau untuk si janin, maka boleh untuk digugurkan. Namun secara umum, ya kalau dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik-baik saja, ya tidak boleh seorang wanita untuk menggugurkan kandungannya. Termasuk mereka yang berzina. Termasuk mereka yang berzina. Kalau seandainya ada seorang wanita berzina, ya na'udzubillah min dzalik, sampai hamil, ya maka dia tidak boleh untuk menggugurkan kandungan. Dia harus siap. Dia harus siap. Dia telah melakukan suatu pelanggaran dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menanggung resikonya. Dia tidak boleh untuk menggugurkan hanya dikarenakan alasan oh dia belum menikah. Ya dia belum menikah, maka boleh digugurkan duluan. Tidak ada istilah yang seperti itu. Yang jelas kalau sudah hamil wajib untuk dijaga. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Ya mereka tidak akan berbuat kebohongan yang mereka buat-buat, yang mereka karang-karang, ya di hadapan tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka. Artinya berhubungan dengan perut mereka, berhubungan dengan kemaluan mereka, bahwasanya mereka tidak akan pernah berbohong. Kalau punya anak siapa? Ya itu harus diakui oleh dia, tidak boleh dinisbatkan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak akan mengingkari engkau wahai Muhammad fi ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Ya, di sini apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan keburukan kepada kaum muslimin? Kan di sini kata Allah SWT, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak akan mengingkarimu, tidak akan bermaksiat kepadamu dalam kebaikan, dalam hal yang ma'ruf. Ya kalau kita pahami secara sekilas, jadi seolah-olah Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan dan mengajarkan keburukan. Kalau seandainya kebaikan mereka wajib taat, kalau keburukan mereka tidak wajib taat. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengajarkan keburukan? Tentu Nabi Muhammad tidak akan mengajarkan keburukan kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad tidak akan mengajarkan keburukan kepada manusia manapun juga. Tidak akan pernah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad tidak akan berbicara sesuai dengan
dengan hawa nafsunya, akan tetapi sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan keburukan kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan keburukan. Nabi Muhammad kalau berbicara sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan untuk berbuat baik, selalu memerintahkan untuk mengarahkan manusia melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksudnya dengan ayat di sini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wala ya'sinaka fi ma'ruf? Mereka tidak akan mengingkarimu dalam perkara yang ma'ruf. Karena ya perintah dari Rasulullah SAW itu ada dua. Ya, perintah dari Rasulullah ada dua. Ada perintah yang merupakan sesuatu kewajiban, ya, perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bentuknya syafaat. Ya, bentuknya syafaat yang artinya adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau yang berupakan perintah, haram hukumnya untuk diingkari. Perintah, Rasulullah memerintahkan sesuatu kepada kaum muslimin wajib untuk melaksanakan ketaatan. Tapi kalau yang bentuknya syafaat, ya, yang bentuknya syafaat, maka ini boleh diterima dan boleh juga tidak diterima. Kayak contohnya apa? Kayak contohnya misalnya, kita tahu ketika perang Badar, ya, ketika perang Badar Rasulullah SAW menempatkan pasukan di belakang sumur, ya, di belakang sumur. Ada, kalau seandainya ada sumur, nah kaum muslimin diletakkan di belakang sumur, sehingga ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya strategi perang saja? Kata Rasulullah, ini hanya strategi perang saja, ini hanya pendapatku, kata Rasulullah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, jadikan sumur berada di belakang kita. Kenapa sumur berada di belakang kita? Sehingga kalau seandainya kaum muslimin haus, bisa mengambil air dari sumur yang ada, sementara kalau orang-orang kafir kehausan habis air, mereka tidak akan bisa mengambil air dari sumur yang ada. Ya, jadi ini adalah syafaat dari Rasulullah, inilah anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, kalau hanya anjuran saja, maka boleh untuk tidak ditaati. Ya, kayak contohnya lagi, berhubungan dengan syafaatnya Rasulullah SAW, berhubungan dengan Barirah. Ya, kita sudah membahas, ya, ketika Barirah dimerdekakan, ya, Barirah yang tadinya seorang budak punya suami yang bernama Mughith, sama-sama budak, dua-duanya sama-sama budak. Ya, kemudian ketika Barirah merdeka, Barirah dimerdekakan diantaranya dengan bantuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Barirah datang kepada majikannya mengatakan, aku ingin merdeka, apa yang harus aku lakukan? Maka majikannya mengatakan, engkau bayar, kumpulkan uang sekian banyak, ya, kumpullah harta sekian banyak, engkau bayarkan kepadaku, maka engkau akan menjadi orang yang merdeka. Maka Barirah pun datang kepada Aisyah, minta, ya, kepada Aisyah untuk membantu, ya, Barirah agar bisa menjadi merdeka. Maka dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW. Maka Barirah pun merdeka. Ketika Barirah merdeka, otomatis kan wanita merdeka, suaminya seorang budak. Nah, wanita yang tadinya budak, dia merdeka, memiliki suami yang juga seorang budak, maka si wanita ini boleh memilih tetap, ya, bersama suaminya, atau dia boleh untuk pisah dengan suaminya. Dia punya hak. Ya, beda kalau seandainya dia merdeka dinikahi oleh seorang budak. Dinikahi oleh seorang budak, maka dia tidak boleh, tidak memiliki pilihan. Tapi kalau seandainya sama-sama budak, kemudian dia merdeka, maka si istri boleh untuk memilih tetap bersama suaminya atau pisah dari suaminya. Nah, Barirah lebih memilih untuk pisah dari suaminya. Ya, diriwayatkan bahwasanya Mughith itu merengek-rengek terus berjalan di belakang Barirah, meminta agar rujuk kembali bersama, ya, bersama suaminya, agar Barirah rujuk kembali bersama Mughith. Tapi Barirah menolak untuk rujuk. Ya, ketika hal ini dilihat oleh Rasulullah SAW, maka Mughith pun meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya tolong, ya, beri nasihat kepada Barirah untuk kembali kepadaku. Maka dipanggil Barirah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menganjurkan Barirah untuk kembali lagi kepada Mughith. Ketika mendengarkan perkataan tersebut, Barirah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini perintah ataukah hanya nasihat,
hanya anjuran ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini hanya anjuran. Kata Rasulullah, hanya anjuran. Kata Barirah, kalau itu anjuran, aku tidak mau ya Rasulullah. Artinya tidak mau kembali lagi kepada Mughith. Ya, aku tidak mau rujuk lagi kepada Mughith. Lihat, di sini apakah Barirah menentang ya perintah Rasulullah SAW atau tidak? Tidak menentang perintah Rasulullah SAW, karena Rasulullah hanya menganjurkan. Kalau anjuran boleh untuk ditaati dan boleh juga untuk tidak ditaati. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan tidak mengingkari engkau wahai Muhammad di dalam perkara yang ma'ruf. Ya, artinya bukan Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak ma'ruf, bukan mengajarkan sesuatu yang tidak baik, tapi yang berhubungan dengan permasalahan tadi. Kalau perintah dari Rasulullah wajib untuk ditaati, tapi kalau bentuknya syafaat boleh ditaati dan boleh juga untuk tidak ditaati. Wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyihunna, maka baiatlah mereka wahai Muhammad, wastaghfir lahunnallah, dan mintakan istighfar untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaiat mereka serta memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini para hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampunan, ya, atas apa yang mereka lakukan. Artinya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan, tidak luput dari yang namanya dosa. Nah, di antara kebaikan Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para wanita tersebut. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Artinya berapapun besarnya dosa yang kita lakukan, kalau kita mau beristighfar, kalau kita mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memaafkan. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka yang melampaui batas, ya, atas diri-diri mereka. Artinya mereka berbuat suatu kesalahan, mereka berbuat suatu pelanggaran dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mengatakan, saya sudah terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Sudah terlalu besar dosa yang saya lakukan." Kata Allah, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa. Ya, dosa semuanya dengan mudahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ayat ini, ya, dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita seberapa besar pun dosa yang kita lakukan. Selama kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Ya, kalau tadi untuk Rasulullah SAW, ya ayyuhan nabi, maka di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Lihat, surat Al-Mumtahanah dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," dan diakhiri juga dengan ayat "Ya ayyuhalladzina amanu." Panggilan untuk orang-orang beriman, ya, dan di akhir pun panggilan untuk orang-orang yang beriman. Artinya, ya, apapun yang terjadi, ya, orang-orang beriman itu beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya."
Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil atau menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari musuhku dan musuh kalian. Lihat, musuh Allah adalah musuh kita juga. Kalau ada orang kafir, dia musuh Allah, maka dia pun musuh kita. Ya, jangan serta-merta dikarenakan ada keuntungan dunia, ada hubungan persaudaraan misalnya. Ya, dia musuh Allah, kita katakan enggak, dia adalah bukan musuh saya tidak bermusuh dengannya. Ingat, ketika dia kafir, berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia musuh Allah, maka dia musuh dengan kita. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bergaul. Kita boleh bergaul dengan mereka, kita boleh bermuamalah dengan mereka, tapi pada batasan-batasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama surat Al-Mumtahanah diawali dengan kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita, sebagai pelindung-pelindung kita. Di akhir surat pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah yang sama. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Janganlah engkau menjadikan pelindung-pelindung kalian adalah suatu kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam surat Al-Fatihah, ya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, bukan orang-orang yang engkau murkai atasnya ya Allah, yaitu diantaranya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Nggak boleh kita ini untuk meminta perlindungan kepada orang-orang Yahudi. Larangan dengan jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang Yahudi misalnya sekarang mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki senjata-senjata yang canggih, ya benar-benar mereka memiliki kekuatan, ya kita tetap harus yakin mereka punya kekuatan, tapi kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita tahu ada yang lebih kuat dari mereka, maka kita meminta perlindungan kepada siapa? Yang jelas kepada yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir. Wah, ini kaum muslimin ditindas oleh mereka, mereka kuat, mereka alat-alat canggih dan sebagainya. Kita tidak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita meminta perlindungan kepada mereka. Kalau kita meminta perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perlindungan kepada sama manusia, apalagi mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita merasa takut karena lemahnya kita, karena sedikitnya jumlah kita. Enggak. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak biidznillah. Ingat, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman bahwa mereka tidak boleh meminta perlindungan kepada suatu kaum yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Ya, kata para ulama ini umum terhadap orang-orang kafir. Ya, kita tidak boleh meminta perlindungan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yakni al-yahuda wan nasara wasairal kufar mimman ghadiballahu alaihi wa la'anahu wastahaqqa minallahi at-tardu wal ib'an. Yaitu tidak boleh meminta perlindungan kepada orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan seluruh orang-orang kafir yang dimurkai oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, yang mereka berhak untuk diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita ini bisa menjadikan mereka sebagai pelindung kita, ya sebagai sahabat kita, ya sebagai orang yang sangat dekat kepada kita, sementara mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan saja dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, qad yaisu minal akhirah. Mereka sudah berputus asa dari permasalahan akhirat. Artinya, kalau mereka meninggal di atas kekufuran, sudah pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Enggak mungkin ada orang-orang kafir yang masuk ke surga, mustahil. Ya, Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janji. Siapapun juga di antara manusia yang meninggal di atas kekufuran, maka kekal di dalam neraka jahanam. Seberapa besar pun kebaikan yang dia lakukan.
dia orang yang dermawan, dia orang yang baik, dia banyak membantu, dia membantu kaum muslimin, dia membantu anak-anak yatim, dia membantu tetangga-tetangganya, dia membangunkan masjid misalnya, dan lain sebagainya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kalau dia tidak punya kartu ya untuk bisa masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, ya yang merupakan syarat masuk ke dalam surga, maka jangan harap dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di sini kata Allah, qad ya'isu minal akhirah. Mereka sudah berputus asa dari akhirat. Kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang sudah dimasukkan ke dalam kubur, artinya mereka yang hidup, mereka yang masih hidup, itu mereka sudah berputus asa. Ya kata mereka, wah, keluarga saya yang sudah meninggal dunia, ya mungkin ayah saya kah, anak saya kah, saudara saya kah, teman saya kah, yang mereka meninggal dunia di atas kekufuran, ya sudah tidak ada harapan lagi mereka untuk bisa diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka berputus asa terhadap saudara-saudara mereka yang sudah meninggal dunia di atas kekufuran. Dan juga mereka berputus asa ya dari diri mereka yang kalau seandainya mereka juga meninggal dunia di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sedikit dari orang-orang kafir yang mereka tahu bahwasanya mereka berada di atas kesalahan, mereka berada di atas kesesatan, tapi dikarenakan rasa gengsi yang ada pada diri mereka, dikarenakan rasa takut dijauhi oleh saudara-saudaranya, dikarenakan rasa takut dijauhi oleh rekan-rekan bisnisnya, dikarenakan merasa takut kehilangan ya keuntungan dunia, maka mereka mempertahankan kekufuran mereka. Padahal mereka tahu mereka berada di atas kebatilan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberanian kepada mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, di ayat ini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ya jelas-jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berhati-hati dalam bermuamalah. Ya, untuk berhati-hati ketika kita berhubungan dalam kehidupan di dunia ini. Jadikan saudara-saudara kita, jadikan teman-teman kita, jadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikarenakan keuntungan duniawi ya kita lebih mengutamakan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Mungkin ini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya kurang lebihnya ana mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.